Sebuah kasus kriminal ya, mayat dalam kotak ya, Anda lihat ini ya. Nah ini di lift ini ya, Paro, ini adalah dalam lift, pelakunya masukkan, ya, kemudian sempat ada orang lain juga. Betul, ini Calvin Supargo, 42 tahun, ini diduga membunuh Farah Nikmah Ridala, 23 tahun di saat membawa box yang diduga berisi mayat di lantai 27 apartemen Aston Marina. Ini memasuki lift dan itulah sekarang kedikdayaan closed circuit television. Betul. Ya. Kalau di Tiongkok itu sekarang pengungkapan kebanyakan kasus lalu lintas itu dari CCTV. Nah ini ada orang lain. Nah ini pelaku terlihat panik ya dengan sesekali mengecek koper. Lalu kemudian ada wanita masuk membawa botol galon ya, tidak merasa curiga sama sekali terhadap si Calvin Supargo ini. Dan pelaku terus memperhatikan box bawaannya, terekam jelas sekali oleh CCTV ini. Resolusinya pasti bagus gini Pak Roy ya? Iya, kalau ini karena ruangannya sangat kecil ya. Lift beda dengan CCTV utama primer yang ada di Cafe Olivier. Itu yang sangat disayangkan, memang gambarnya itu kan hanya 1/8 yang bisa dilihat. Jadi dalam mayat dalam kotak ini pelaku juga kemudian diduga membuang mayat dari Farah ini ya di kolong tol Jor Kamal Muara, yang menarik Jaringan dari Jakarta Utara. Yang menarik dari gambar ini, Mbak Balkis, pasti sudah ada treatment tertentu terhadap jenazah yang ada, karena sekecil itu ruangannya, wanitanya tidak membawa sesuatu, tidak curiga. Dikondisikan ya, berarti dari sini ada dari CCTV, sebuah CCTV walaupun hanya satu buah saja, tapi dengan posisi, angle, dan penempatan yang tepat, maka bisa kemudian sangat membantu dalam kalau dari CCTV ini jelas sekali, kotaknya sama, udah. Kan boxnya sama, plastik penutupnya sama. Ukurannya, dimensinya sama dengan ditemukan di bawah jembatan. Betul, artinya di sini saya nggak tahu nih apakah nanti setelah ini peningkatan konsumsi CCTV akan meningkat tajam ya. Apalagi hari ini kita baru saja melihat. Yang jelas yang harus beli lagi LPG Pinang. masa dari Salemba maksudnya? Salemba, maaf. Salemba. Dari Cipinang juga, Salemba juga, pokoknya semua LP ya, maaf. Salemba yang terakhir tuh, masa dari perilaku itu, dari pelakunya itu hanya tertangkap oleh 2 CCTV. Itu juga kabur ketahuan ya, karena ada CCTV ya. Ketahuannya belakangan, setelah dihitung terakhir, ternyata penghuninya satu. Gitu kita mudah-mudahan juga tetap masih ketemu ya dengan bantuan yang ada tadi. Sudah ada jelas ada kabur di situ. Kita juga akan lihat CCTV dari gabungan dari Resmo Polda Metro Jaya dan Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita yang dimasukkan ke dalam kotak. Nah, halo, ini dia. Inilah gambar CCTV pemirsa saat pelaku di apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jangan begitu kemana? CS, terduga pelaku pembunuhan, memasukkan mayat wanita ke dalam sebuah kotak. Ya, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara akhirnya membekuknya. Korban belakangan diketahui bernama Farah Nikmah Ridala, tewas dengan cara dicekik dan dipukul pada bagian kepala belakang. Jasadnya dimasukkan ke dalam box plastik dan dibuang di kolong jembatan tol. Panggil bangun lagi nggak dicolek? Masih bangun nggak? Nah lo ketemu ya. Bawa busuk kan lo, enggak kan? Kasih kamper kan sama dia. Udah pusing ini orangnya Pak Wayu. Gambarnya bagusan di sini, bukan di sini. Gila benar. Pusing. Ya ini ya belum hilang. Belum hilang. Iya. Ini udah pusing ini orang. Dilihatin terus. Nah ini membutuhkan solusi. Yang penting, ini kan udah dapat masalahnya bro. Di sini bikin 30 aja. Jadi dikit aja pak. Dilihatin terus ini. Belum, menitnya sama bro. Nah, tadi udah SMS gampang, maju lagi 40. Tunggu pas dia kelihatan keluar aja, baru tergampang nih. Ya pemirsa, ini masih kita tampilkan rekaman CCTV saat pelaku CS ini memindahkan jasad korban yang sudah dimasukkan ke dalam kotak yang sudah ia siapkan. Bahkan dikabarkan sudah dimasukkan kapur barus di dalamnya untuk menghilangkan jejak baunya.
Kami masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya terkait jalur mudik, karena di hari kedua Lebaran ini ada sebagian warga yang sudah mulai kembali dari kampung halamannya menuju ke ibu kota. Kita tengok bagaimana situasi di Bakauheni dan juga Brebes. Kita ke Bakauheni terlebih dahulu, ada Nikmah di sana. Nikmah, silakan. Ya, selamat malam, selamat Idul Fitri untuk Begi dan juga pemirsa. Hari ini saya mantau langsung bagaimana aktivitas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sumatera. Memang sejak pagi tadi hingga malam ini kami terus memantau aktivitas di sini. Dan memang aktivitas di sini cenderung normal, bahkan sedikit lengang pemirsa. Nampaknya hanya ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang berarus balik, namun mereka hanya ingin berkunjung dengan sanak saudara sebentar dan juga kembali lagi, sehingga memang tak tampak kepadatan. Dan kendaraan pun yang biasanya menunggu sampai 30 menit untuk bisa masuki kapal feri, mereka hanya butuh waktu 15 menit saja untuk bisa memasuki kapal feri untuk menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. Dan mengenai berarus mudik ataupun balik menggunakan kapal, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kenyamanan dan juga keamanan yang ada di dalam kapal. Berikut adalah liputan dari reporter kami, yaitu Ramadan Wibisono beserta kameramen Agus Bambang Tri. Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada di anjungan utama kapal feri Windu Karsa Pratama. Di ruang inilah seluruh aktivitas kemudi dan juga komando dari para awak kapal dikendalikan dalam ruangan ini. Faktor utama bagi para pemudik ataupun penumpang selama perjalanan mudik, arus mudik ataupun arus balik Lebaran, yang terpenting adalah keamanan dan juga kenyamanan. Lalu apa saja fasilitas yang diberikan dari kapal feri ini untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang ataupun pemudik selama musim mudik dan juga balik Lebaran ini? Saya akan berbincang dengan pimpinan kapal feri ini yang sudah berada di ruang kemudi ini sedang menjalankan aktivitasnya, dengan Bapak Kapten Rudi Joseph. Pak Rudi, apa saja nih Pak fasilitas yang disiapkan di kapal feri ini untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang? Ya, dalam rangka angkutan Lebaran ini, KMP Windu Karsa Pratama ini menyediakan ruang penumpang yang nyaman, ber-AC, kemudian alat-alat keselamatan, semuanya berfungsi dan lengkap. Lalu dari segi keamanan kita punya security yang tetap, kemudian ada ronda dari ABK untuk memantau keamanan di sekitar kapal. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, di samping penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Rudi Joseph selaku pimpinan kapal feri ini, diharapkan juga kepada para pemudik ataupun para penumpang kapal feri ini agar selalu waspada, berhati-hati terhadap aksi kriminalitas dengan modus-modus lainnya seperti hipnotis, sehingga harus diwaspadai juga atau berhati-hati agar tidak terlalu percaya terhadap orang yang belum dikenal, karena belakangan dalam setiap musim arus mudik ataupun arus balik Lebaran, aksi-aksi hipnotis kerap sekali terjadi. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Ramadan Wibisono, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setelah melihat liputan tadi, tentunya kita sudah tak ragu lagi untuk bisa melakukan ataupun menggunakan kapal menjadi alternatif untuk berarus mudik ataupun arus balik. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP, sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 8 malam ini, ada 26 kapal yang beroperasi di 5 dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Dan juga ada sekitar 14.000 kendaraan yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Tentunya kondisi ini adalah kondisi yang cukup normal. Dan diprediksi dari pihak keamanan dan juga di pihak ASDP, puncak dari arus mudik dan juga arus balik ini akan ada pada hari Sabtu dan juga hari Minggu esok. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda, kita di studio. Baik, terima kasih Nikmah dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Saya bergeser ke Rurin yang ada di Brebes. Rurin, bagaimana? Ini kan udah dapat masalahnya bro. Di sini bikin 30 aja. Jadi dikit aja Pak. Diliatin terus ini.
Belum, menitnya sama bro. Nah, tadi udah SMS gampang, majuin lagi 40. Tunggu pas dia kelihatan keluar aja, baru tergampang nih. Ya pemirsa, ini masih kita tampilkan rekaman CCTV saat pelaku CS ini memindahkan jasad korban yang sudah dimasukkan ke dalam kotak yang sudah ia siapkan. Bahkan dikabarkan sudah dimasukkan kapur barus di dalamnya untuk menghilangkan jejak baunya. Kami masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya terkait jalur mudik, karena di hari kedua Lebaran ini ada sebagian warga yang sudah mulai kembali dari kampung halamannya menuju ke ibu kota. Kita tengok bagaimana situasi di Bakauheni dan juga Brebes. Kita ke Bakauheni terlebih dahulu, ada Nikmah di sana. Nikmah, silakan. Ya, selamat malam, selamat Idul Fitri untuk Begi dan juga pemirsa. Hari ini saya mantau langsung Farah ini ya di kolong tol Jor Kamal Muara, yang menarik jaringan dari Jakarta Utara. Yang menarik dari gambar ini, Mbak Balkis, pasti sudah ada treatment tertentu terhadap jenazah yang ada, karena sekecil itu ruangannya, wanitanya tidak membaui sesuatu, tidak curiga. Dikondisikan ya, berarti dari sini ada dari CCTV, sebuah CCTV walaupun hanya satu buah saja, tapi dengan posisi, angle, dan penempatan yang tepat, maka bisa kemudian sangat membantu dalam kalau dari CCTV ini jelas sekali, kotaknya sama, udah. Betul. Kan boxnya sama, plastik penutupnya sama. Ukurannya, dimensinya sama dengan ditemukan di bawah jembatan. Betul, artinya di sini saya nggak tahu nih apakah nanti setelah ini peningkatan konsumsi CCTV akan meningkat tajam ya. Apalagi hari ini kita baru saja melihat. Yang jelas yang harus beli lagi LPG Pinang. masa dari Salemba maksudnya? Salemba, maaf. Salemba. Okay. Dari Yati Pinang juga, Salemba juga, pokoknya semua LP ya, maaf. Salemba yang terakhir tuh, masa dari perilaku itu, dari pelakunya itu hanya tertangkap oleh dua CCTV. Itu juga kabur ketahuan ya, karena ada CCTV ya. Ketahuannya belakangan, setelah dihitung terakhir, oh ternyata penghuninya satu. Gitu kita mudah-mudahan juga tetap masih ketemu ya dengan bantuan yang ada tadi, sudah ada jelas ada kabur di situ. Kita juga akan lihat CCTV dari gabungan dari Resmo Polda Metro Jaya dan Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara berhasil menangkap sebuah kasus kriminal ya, mayat dalam kotak ya, Anda lihat ini ya. Nah ini di lift ini ya, Paro, ini adalah dalam lift, pelakunya masukkan, ya, kemudian sempat ada orang lain juga. Betul, ini Calvin Supargo, 42 tahun, ini diduga membunuh Farah Nikmah Ridala, 23 tahun, di saat membawa box yang diduga berisi mayat di lantai 27 apartemen Aston Marina. Ini memasuki lift dan itulah sekarang kedikdayaan closed circuit television. Betul. Ya. Kalau di Tiongkok itu sekarang pengungkapan kebanyakan lalu lintas itu dari CCTV. Nah ini ada orang lain. Nah ini pelaku terlihat panik ya, dengan sesekali mengecek koper, lalu kemudian ada wanita masuk membawa botol galon ya, tidak merasa curiga sama sekali terhadap si Calvin Supargo ini. Dan pelaku terus memperhatikan box bawaannya, terekam jelas sekali oleh CCTV ini. Resolusinya pasti bagus gini, Pak Roy ya? Iya, karena ruangannya sangat kecil ya. Lift beda dengan CCTV utama primer yang ada di Cafe Olivier. Itu yang sangat disayangkan, memang gambarnya itu kan hanya 1/8 yang bisa dilihat. Jadi dalam mayat dalam kotak ini, pelaku juga kemudian diduga membuang mayat dari bagaimana aktivitas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sumatera. Memang sejak pagi tadi hingga malam ini kami terus memantau aktivitas di sini. Dan memang aktivitas di sini cenderung normal, bahkan sedikit lengang pemirsa. Nampaknya hanya ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang berarus balik, namun mereka hanya ingin berkunjung dengan sanak saudara sebentar dan juga kembali lagi, sehingga memang tak tampak kepadatan. Dan kendaraan pun yang biasanya menunggu sampai 30 menit untuk bisa masuki kapal feri, mereka hanya butuh waktu 15 menit saja untuk bisa memasuki kapal feri untuk menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. Dan mengenai berarus mudik ataupun balik menggunakan kapal, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kenyamanan dan juga keamanan yang ada di dalam kapal. Berikut adalah liputan dari reporter kami, yaitu Ramadan Wibisono beserta kameramen Agus Bambang Tri.
Ya pemirsa, saat ini saya tengah berada di anjungan utama kapal feri Windu Karsa Pratama. Di ruang inilah seluruh aktivitas kemudi dan juga komando dari para awak kapal dikendalikan dalam ruangan ini. Faktor utama bagi para pemudik ataupun penumpang selama perjalanan mudik ataupun arus balik lebaran. Terduga pelaku pembunuhan wanita yang dimasukkan ke dalam kotak. Nah, halo, ini dia. Inilah gambar CCTV pemirsa saat pelaku di apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jangan begitu kemana? CS, terduga pelaku pembunuhan, memasukkan mayat wanita ke dalam sebuah kotak. Ya, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara akhirnya membekuknya. Korban belakangan diketahui bernama Paranikma Ridola, tewas dengan cara dicekik dan dipukul pada bagian kepala belakang. Jasadnya dimasukkan ke dalam box plastik dan dibuang di kolong jembatan tol. Panggil bangun lagi nggak dicolek? Masih bangun nggak? Nah lo ketemu ada. Bawa busuk kan lo enggak kan? Kasih kamper kan sama dia? Udah pusing ini orangnya Pak Wahyu. Gambarnya bagusan di sini, belum sini ya. Gila benar. Pusing. Ya ini ya belum hilang. Belum hilang. Iya. Ini udah pusing ini orang. Diliatin terus.